Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Teman-teman, di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi tentang bentuk prioritas ya, bentuk prioritas teman-teman guru honorer yang terdaftar di aplikasi Dapodik. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi sebenarnya di seleksi P3K ini kita sudah mengetahui semua bahwa guru honorer negeri yang terdata di Dapodik dan XTHK2 itu sebenarnya mendapatkan bentuk prioritas yang sangat besar ya dari Kemendikbudristek agar teman-teman itu bisa terkatrol untuk lolos P3K di tahun 2021. Nah, seperti apa kira-kira seperti apa kira-kira bentuk prioritasnya? Kita langsung ke videonya saja teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman ya jelas bahwa bentuk prioritas yang pertama dari Kemendikbudristek, Menpan RB dan BKN ya. Sebenarnya di sini ada salah satu yang menjadi kunci penentu teman-teman bisa lolos P3K di tahun 2021 yang merupakan bentuk prioritas dari Kemendikbudristek ya. Yang pertama itu adalah teman-teman guru honorer XTHK2 dan guru honorer di sekolah negeri itu bisa mengikuti tes sebanyak 3 kali. Nah, ini jelas. Ini sudah aman ya. Yang pertama itu tes pertama, yang kedua tes kedua, dan yang ketiga tes ketiga. Dan peluang utama teman-teman adalah di tes pertama. Kenapa bisa? Karena di tes pertama itu yang bisa ikut tes adalah guru honorer THK2 dan guru honorer di sekolah negeri yang terdata di Dapodik. Jadi guru swasta dengan lulusan PPG itu belum bisa teman-teman ya mendaftar di tes pertama. Jadi teman-teman di sini guru honorer negeri itu berpeluang untuk mengunci formasi P3K atau mengunci kelulusan P3K teman-teman itu di tahap pertama. Jadi teman-teman harus bisa memaksimalkan satu bentuk prioritas dari Kemendikbudristek bagi guru honorer negeri yang terdata di aplikasi Dapodik seperti itu ya. Sekarang kita lanjut lagi ke yang kedua. Yang kedua teman-teman adalah adanya tambahan nilai afirmasi secara khusus kepada teman-teman guru honorer yang terdata di Dapodik. Yang mana di sini afirmasi khususnya yang mensyaratkan bahwa seorang guru itu harus terdata di Dapodik agar bisa mendapatkan tambahan afirmasi. Di sini jelas bahwa faktor usia, yang kedua adalah honorer THK2. Sedangkan untuk sertifikat pendidik itu semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik itu dapat afirmasi. Ya, jadi sertifikat pendidik ini bukan untuk afirmasi khusus untuk yang masuk di prioritas Dapodik seperti itu teman-teman ya. Jadi yang pertama itu adalah usia. Usia adalah salah satu bentuk afirmasi yang besarnya itu 15%. Nah, bagi teman-teman guru honorer peserta 35 tahun dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir itu berdasarkan data Dapodik. Saya ulangi, itu di atas 35 tahun berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir dan itu berdasarkan data Dapodik. Nah, jika data Dapodik sudah benar dan valid membaca data kita itu sudah aktif selama 3 tahun berturut-turut terakhir, maka di sistem SSCASN teman-teman akan langsung mendapatkan 15% afirmasi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah guru honorer THK2. Jadi tidak semua guru honorer itu bisa masuk sebagai THK2. Jadi ada persyaratan dan tentunya harus terdata juga di aplikasi server Dapodik Dasmen. Nah, guru honorer THK2 itu otomatis mendapatkan bonus afirmasi sebesar 10% teman-teman ya. Akan mendapatkan bentuk afirmasi 10%. Nah, di sini tentunya ada kriteria tertentu teman-teman ya. Ada kriteria tertentu untuk mendapatkan afirmasi tersebut. Di sini peserta yang terdaftar di database BKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir itu lagi-lagi berdasarkan data Dapodik. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang terdata di di database BKN itu tetap harus terkoneksi di aplikasi Dapodik seperti itu teman-teman ya. Karena kalau tidak, teman-teman itu tentunya akan mengalami masalah. Yang pertama itu teman-teman tidak terbaca sebagai XTHK2. Kemudian yang kedua adalah teman-teman tidak bisa mendapatkan afirmasi sebesar 10% dari Kemendikbud. Nah, seperti itu teman-teman ya.
Ya, jadi itu adalah salah satu bentuk prioritas Kemendikbud agar teman-teman bisa lolos di tahap 1 P3K guru ini, yaitu adanya afirmasi khusus yaitu usia dan guru honorer THK 2 untuk guru honorer yang terdata di Dapodik, seperti itu ya. Seperti itu maksud dari Kemendikbudristek. Oke, jadi itu bentuk prioritas yang kedua. Kita masuk ke bentuk prioritas yang ketiga. Nah, di sini bentuk prioritas yang ketiga adalah bentuk prioritas yang paling terbaru karena aturan ini baru keluar kemarin pada tanggal 16 Juli tahun 2021. Nah, kita kunci dulu. Di sini jelas bahwa aturan ini adalah untuk mempertegas peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021, teman-teman ya. Itu untuk mempertegas ya bahwa penegasan pertamanya di sini adalah bahwa yang bisa ikut tes kompetensi 1 adalah tetap kriteria THK 2 dan guru honorer non ASN yang terdaftar di Dapodik. Sangat jelas. Bahkan di poin pertama, teman-teman ya, luar biasa. Ini adalah bentuk prioritas lagi Kemendikbud terhadap guru honorer yang terdata di Dapodik agar bisa lolos di tes seleksi tahap 1. Bayangkan di sini di aturan Kemenpan RB saja yang merupakan surat yang bersifat segera itu, di poin pertama langsung dibahas ini. Pelamar untuk seleksi kompetensi 1 hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria THK 2 dan non ASN yang terdaftar di Dapodik. Seperti itu, teman-teman ya. Kemudian bentuk perhatian yang kedua dari pemerintah skala prioritas adalah dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar angka 1 berarti guru honorer THK 2 dan guru honorer non ASN non ASN yang terdaftar Dapodik itu wajib mendaftar di sekolah induk. Nah, jadi ini bentuk prioritasnya. Jadi kita guru honorer, teman-teman guru honorer sekolah induk dan terdata di Dapodik itu tetap wajib mendaftar di sekolah lain. Jangan cari formasi di sekolah lain kalau masih ada formasi di sekolah teman-teman. Ini bentuk penegasan dari Menpan RB. Tidak boleh dilanggar sebenarnya ya. Kemudian prioritas berikutnya adalah tidak adanya campuran formasi. Misalkan begini, jabatan yang sudah dilamar oleh guru honorer yang terdata di Dapodik itu tidak bisa dilamar lagi oleh guru dari sekolah lain. Nah, jadi di sini di poin 3, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam angka 2 itu tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Jadi jelas, teman-teman ya. Jadi jelas bentuk prioritas ya. Bahkan dibahas oleh Kemenpan RB bahwa formasi yang sudah dilamar oleh guru honorer induk itu tidak bisa lagi dilamar oleh guru dari sekolah lain. Ini yang harus dipertegas dan ini yang harus dipahami oleh semua kalangan agar nantinya tidak ada kesalahan pada saat melamar formasi di SSCASN. Seperti itu, teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian bentuk prioritas berikutnya adalah adanya pembagian kelompok. Nah, di sini adanya pembagian kelompok pada saat memilih lokasi formasi. Kelompok pertama itu berisi guru honorer yang berada di sekolah tersebut berarti terdata di Dapodik tersebut. Sedangkan kelompok kedua berisi pelamar dari sekolah lain. Berarti bentuk prioritasnya adalah guru honorer negeri dan THK 2 itu tidak perlu bersaing dengan guru dari sekolah lain di tahap pertama, meskipun ada guru honorer lain masuk di sekolah teman-teman itu untuk mendaftar. Jadi intinya tidak ada persaingan secara skala besar. Jadi bisa jadi terjadi perengkingan tunggal, teman-teman ya. Ini sangat menguntungkan bagi teman-teman guru honorer ex THK 2 dengan guru honorer non ASN yang terdaftar di Dapodik. Ya, berarti adanya pembagian kelompok yang memungkinkan terjadinya perengkingan tunggal di pemilik sekolah induk ya, atau guru honorer yang memang berada di sekolah induk. Adanya pembagian kelompok itu, teman-teman, itu memicu adanya perengkingan tunggal. Contoh kasus nyata saya berikan, misalnya di kelompok pertama kan diisi oleh guru honorer dari sekolah tersebut. Nah, misalkan formasi yang disediakan 2, 1 dikunci oleh dirinya dan 1 untuk peserta dari kelompok 2. Secara otomatis itu terjadi perengkingan tunggal, teman-teman ya, karena kelompok 2 itu tidak bisa lagi mengganggu formasi yang sudah dipegang oleh kelompok pertama yang merupakan guru honorer asli di sekolah induk tersebut. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, bisa jadi terjadi perengkingan tunggal. Nah, di sini jelas diutarakan bahwa
Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 6 itu selanjutnya berkompetisi pada kelompoknya masing-masing. Pelamar pada kelompok kedua berkompetisi untuk mengisi kebutuhan P3K sebanyak sisa kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 5. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itulah tiga bentuk prioritas pemerintah atau Kemendikbud Menpan RB kepada teman-teman guru honorer yang terdata di aplikasi Dapodik. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi di video Abil Mewah selanjutnya.